Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar antara kelas 6 dan kelas 5 menjadi satu. Yang mana kelas 6 nanti ya sedikit inilah mengasih tahu kelas 5 mungkin ada materi yang kurang kelas 5 pahami, yang kelas 6 sudah memahami. Ini semuanya hadir kan? Hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam dan gejala alam yang terjadi. Ada yang tahu nggak peristiwa itu apa? Peristiwa, kejadian. Coba sebutin kejadian akhir-akhir ini apa yang terjadi, yang sering terjadi. Banjir, gempa bumi, apa lagi? Longsor. Gempa bumi kemarin di mana terjadinya? Parah nggak kemarin? Nah itu nanti kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa alam tersebut, serta apa gejala-gejalanya yang akan terjadi. Gejala yang terjadi. Sedangkan kalau gejala itu apa kira-kira? Gejala. Ada yang tahu gejala angkat tangan coba? Ayo. Kelas 6. Gejala apa gejala? Penyakit, oke. Yang lain kelas 5. Kelas 5 ayo. Gejala itu apa? Gejala itu adalah penyebab. Penyebab atau apa? Penyebab. Yang membuat. Penyebab atau yang membuat. Ada lagi gejala itu apa? Kira-kira apa gejala? Jadi gejala tadi apa? Penyebab atau yang membuat. Kalau untuk masalah kesehatan mungkin bisa jadi penyakit kayak di kata paru tadi. Tapi karena ini kaitannya dengan alam, jadi gejala itu penyebab. Nah, ini ada peristiwa alam di Indonesia. Ada apa aja peristiwa-peristiwa alam di Indonesia? Ini sering terjadi di negara kita. Sering gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, ataupun angin puting beliung. Ini merupakan yang peristiwa alam sering terjadi di Indonesia. Nah, gempa bumi. Gempa bumi ini dibagi menjadi 3. Ada gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan juga gempa tektonik. Kalau gempa vulkanik itu apa kira-kira? Gempa vulkanik. Gempa vulkanik apa kira-kira? Ada yang tahu? Runtuhan, gempa runtuhan. Runtuhan ini berasal dari kata jatuh biasanya. Runtuh, jatuh. Sama halnya dengan kata jatuh.
tektonik. Pernah dengar nggak gempa tektonik? Siapa yang pernah dengar gempa tektonik? Apa itu kira-kira? Nah, ini gempa vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik adalah gempa yang diakibatkan oleh kegiatan magma. Pernah dengar magma? Magma, lava. Kalau gunung api pernah lihat? Pernah lihat di berita atau di TV itu yang kadang ada gunung api yang lagi meletus? Nah, ini magma itu ialah cairan yang keluar dari gunung api tersebut. Biasanya warnanya merah. Hah? Gimana? Ya, merah ke oren-orenan biasanya. Itu sangat panas nggak kira-kira? Kenapa? Kenapa kok sangat panas? Angkat tangan apa? Gimana? Angkat tangan. Apa? Hah? Ya, silakan. Ya, benar. Karena panas dari ya, coba tepuk tangan dulu. Terus gempa bumi ini dapat terjadi sebelum, selama atau sesudah erupsi gunung api. Kenapa kok gempa ini bisa terjadi sebelum? Sebelum. Karena apa? Aliran magmanya bagaimana itu kalau sebelum? Hah? Gempa vulkanik ini dapat terjadi sebelum karena aliran magmanya mengalir atau menerobos bagian-bagian dalam tanah, mengarah keluar. Ada yang mengarah keluar ke permukaan bumi, ada yang ke tempat lain yang masih di dalam bumi. Selama, contohnya kayak apa selama ini? Selama erupsi, gempanya kayak gimana ini? Ketika selama erupsi, saat gunung api itu erupsi yang mengeluarkan asap biasanya, pernah lihat di TV? Nah, itulah yang dinamakan erupsi. Keluar asap. Sesudah erupsi. Kalau sesudah erupsi, oh ya, kalau yang selama ini tadi selain mengeluarkan asap, mengeluarkan juga magmanya tadi. Bisa itu dia menyebutkannya itu secara eksplosif atau kuat atau meletup-meletup kalau bahasanya. Bisa juga melalui meleleh atau mencair. Jadi magma yang kuat itu bisa juga meleleh. Kalau contohnya seperti apa ya? Kalian pernah nggak ini? Kayak air karet lah, misalkan karet, tapi masih yang belum beku, masih yang baru keluar dari pohonnya. Pernah kan lihat? Nah, itu kalau misalkan banyak, terus kalian tumpah pakai misalkan segelas ya, karetnya tuh, kalian tumpahin. Nah, itu sama kayak gitu. Panas gunung apinya tuh, meleleh
bawah, ke dataran rendah. Misalkan ini daerah pegunungan ya, terus di sini daerah dataran rendah. Nah, gempa yang perempuan itu yang mana? Dari atas atau dari bawah? Kalau yang namanya runtuhan, pasti gempa yang di atas. Contohnya akan ke bawah. Kita menuju ke bawah. Apa penyebabnya? Kalau dia yang di atas ini, misalkan di sini ada rumah, di sini ada daerah pertanian misalnya, pohon-pohon, hutan misalnya. Penyebabnya apa? Kok bisa runtuh? Longsor. Longsor. Longsor ini karena apa? Oleh manusia. Contohnya penebangan pohon liar. Terus apa lagi? Angkat tangan coba. Mas Lima, Mas Lima. Penyebab longsor apa Mas Lima? Selain longsor, curah hujan. Kenapa kok curah hujan ini berkaitan dengan longsor? Nah, coba Mas Lima dulu. Kenapa kok curah hujan berkaitan dengan longsor? Mas Lima. Mas Enam. Kenapa curah hujan mempengaruhi longsor? Karena air yang turun sangat deras atau sangat tinggi. Sedangkan di daerah tersebut pohon-pohonnya tidak ada atau sudah banyak berkurang, sehingga menyebabkan kurangnya yang menyerap air, sehingga tanah-tanah tersebut ikut terbawa oleh air. Terus selain daerah dataran tinggi, ada juga daerah gua-gua. Kalau gua itu sama kayak gunung sebenarnya, tapi tingginya nggak setinggi gunung. Biasanya ada lubang pintu masuk, pintu keluar juga. Pernah ke gua? Pernah melihat foto? Nah, gua ini juga sama kayak dataran tinggi tadi, bisa runtuh. Bisa penyebabnya karena hujan lagi, bisa juga karena gempa. Kenapa
bisa gempa. Sama ibarat kita ini seperti di gua ya. Nah itu pintu masuk. Sedangkan kalau ini kalau gempa kan gentar. Rumah kita bisa roboh nggak? Bisa. Nah sama gua. Bisa runtuh juga kalau kena gempa. Kalau itu dari batuan. Kalau gua dari murni dari tanah, bisa runtuh karena hujan. Terus tipe gempa ini seperti hanya berdampak kecil. Kenapa Pak kecil? Karena wilayahnya sempit. Oke. Kalau gempa tadi, berdampaknya kecil atau besar? Kenapa kalau gempa dampaknya sangat besar? Nah, terus yang ketiga gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng. Di mana lempeng itu sebenarnya? Ada yang tahu nggak lempeng itu apa? Nah, lempeng bumi misalkan. Jadi kalau lempeng itu letaknya itu di dalam bumi. Kita nggak tahu berapa kedalamannya. Nggak bisa ngukur kita kedalamannya itu. Terus gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi, ada lagi kerak bumi. Kerak bumi ini yang ada di dalam bumi. Nanti itu bergeser. Itulah dinamakan kerak bumi. Sebagian besar gempa tektonik terjadi ketika dua lempeng saling bergesekan. Nah, paham nggak? Jadi nanti tuh, misalkan lempeng satu, ini lempeng satu ya, ini lempeng satu. Nah ini ketemu, bisa saling berpapasan atau saling beginilah, bisa juga. Misalkan ini lempeng satu, lempeng dua, bertemu, sama-sama bertemu. Ternyata mereka gesekan. Ini akan menyebabkan gempa bumi yang apa? Tektonik. Ya, gempa bumi tektonik. Terus ada juga nanti biasanya itu yang tabrakan malah. Jadi ada yang bergesekan, ada yang tabrakan. Nah, kalau yang tabrakan ini ada dua lagi nanti. Ada yang mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Kalau yang ke atas nanti akan jadi apa? Akan menjadi sebuah gunung atau selain gunung apa? Bukit. Nah, kalau yang ke bawah kira-kira menjadi apa? Ya. Kalau yang ke atas kan akan jadi gunung atau bukit. Kalau yang ke bawah akan jadi apa coba? Laut. Paham ya? Untuk gempa, paham. Nah dari ketiga gempa tadi, ini mana yang paling kuat gempanya? Kenapa kok paling kuat tektonik? Coba angkat tangan. Karena coba angkat tangan. Angkat tangan coba. Ya.
Ayo, yang lain. Ya. Yang Pak. Ada lagi? Yang jawab, Ari. Kenapa kok Pak yang gempa tektonik itu paling kuat? Ada lagi nggak? Jadi ini ya, dari ketiga gempa bumi ini, gempa yang paling kuat itu ya gempa tektonik. Iya benar, gempa tektonik memang. Alasannya kenapa? Karena gempa tektonik ini adalah gempa yang paling kuat. Bisa terjadi di bumi, di dataran. Bisa juga terjadi di daerah lautan. Nah ini contohnya. Gambar yang ini ialah contoh gempa bumi yang ada di daratan, menyebabkan tanah akan menjadi pecah-pecah. Rumah-rumah warga itu menjadi hancur. Kalau sebelahnya ini coba gambar apa? Lautan. Ya, ini adalah gambar contoh dari tsunami. Kalau nggak salah ini waktu terjadi di Jepang kalau nggak salah. Jadi ini gambar contoh yang terjadi di daratan. Ini contoh di kalau di daratan menyebabkan apa? Bisa longsor, bisa jalan retak, rumah jadi hancur. Terus kalau yang gempa terjadi di lautan, di dasar laut, ya tidak menyebabkan banjir kalau gempa di dasar laut. Tapi bisa saja terjadi, ada kemungkinan terjadi tsunami. Tahan ya, tidak masalah gempa ya. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, sebelum kita menutup pembelajaran, kita melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Terus untuk yang peristiwa alam tersebut apa saja yang 5 tadi? Yang pertama apa? Gempa. Dua. Tiga. Empat. Lima. Terus penyebabnya gejala atau penyebab terjadinya bencana tersebut apa saja kira-kira? Kalau yang disebutkan oleh manusia. 1. Penerbangan bawah cara. 2. 3. Tidak membakar hutan. Cara mencegahnya gimana? Buang sampah pada tempatnya. Oke. Ada yang masih ingin bertanya lagi? Paham? Baiklah, karena sudah paham semua, marilah kita membaca alhamdulillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita ini lebih bermanfaat.